Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada yang tahu nggak kalian bikin di sini? Nggak tahu. Ya. Jadi insya Allah pada siang hari ini kita bakal mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Ada yang tahu nggak sebelumnya bimbingan kelompok itu apa? Bimbingan kelompok. Ada yang tahu apa belum pernah ngelakuin sama sekali gitu? Belum pernah. Belum pernah. Iya. Jadi bimbingan kelompok itu suatu dinamika kelompok yang untuk mempunyai tujuan tertentu untuk memecahkan suatu masalah dan untuk menambahkan wawasan kalian juga. Nah, sebelum mulai ke kegiatan, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, di dalam kelompok ini ada beberapa asas yang harus kalian ketahui sebelum kita memulai kegiatan ini. Untuk sebelum itu kakak belum kenal kalian semua nih ya. Boleh berkenalan dulu nggak? Satu persatu. Dimulai dari Bella. Ya. Nama sama hobi. Nama sama hobi. Nggak apa-apa aja main poli atau apa gitu. Dari Samsul. Boleh dari Samsul dan KM dulu ya. Iya, dari KM dulu membacakan. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Fabriansyah, hobi saya poli. Selanjutnya Perkenalkan, nama saya Andri Fahri, hobi saya game. main game, main Mobile Legend. Ya, Yuk. Perkenalkan, nama saya Nabila Astiana, hobi saya jajan. Jajan bukan hobi ya. Perkenalkan, nama saya Cynthia Saro, hobi saya nonton TikTok. TikTokers. Perkenalkan, nama saya Vina Widiarni, hobi renang. Benar. Perkenalkan, nama saya Sriati, hobi kebutuhan. Tidur bukan hobi, itu kebutuhan. Apa nih hobinya nih? Perkenalkan, nama saya Nurara, hobi memasak. Jadi di dalam bimbingan kelompok ini terdapat asas-asas bimbingan kelompok yang harus kalian lakuin gitu. Yang pertama itu bentar. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Ada yang tahu nggak asas kerahasiaan itu apa? Jadi asas kerahasiaan itu yang dimana di dalam kelompok ini apapun yang kita bicarain atau apapun yang kita ungkapin di sini tidak boleh disebar keluar. Artinya emang harus kita aja yang tahu gitu. Jadi jangan dibawa-bawa keluar gitu. Apa nih yang materi di sini yang diambil gitu. Yang kedua ada asas keterbukaan. Ada yang tahu nggak asas keterbukaan itu apa? Terbuka gitu. Jadi asas keterbukaan itu yang dimana pada kegiatan kelompok ini kalian benar-benar terbuka gitu. Jadi nggak ada rahasia-rahasia. Jadi benar-benar kalau pikir kalian diungkapin di sini, ekspresi kalian diungkapin di sini. Nggak ada yang pakai topeng gitu istilahnya. Jadi benar-benar harus terbuka gitu. Yang ketiga ada asas kenormatifan. Dimana asas kenormatifan ini kalian harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku pada saat mengikuti kegiatan kelompok ini. Jadi nggak boleh keluar atau nggak boleh berisik atau nggak boleh apa gitu. Kalian harus mengikuti itu. Yang keempat ya. Yang keempat itu asas kesukarelaan. Jadi kalian itu asas kesukarelaan itu pada kalau mengikuti kegiatan ini nih harus sukarela gitu. Jadi nggak ada paksaan. Tapi mungkin ada sedikit paksaan tadi ya karena emang kita dadakan ya. Iya. Nah, juga, Samsul juga rada sulit dihubungin gitu. jadi ya mungkin ada sedikit. Tapi kalian sudah di sini ada paksaan nggak? Enggak. Kakak ngebolehin kalian nih kalau misalnya kalian terpaksa boleh silahkan keluar gitu. Enggak. Nggak ada ya. Jadi kalian sukarela di sini ya. Ya, sukarela. Oke. Mungkin kita langsung saja ke inti materinya untuk memulai kegiatan ini ya. Jadi untuk memulai topik layanannya adalah kita
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk topik pelayanan kita pada siang hari ini, pada kegiatan bimbingan kelompok ini, yaitu bagaimana cara kita menumbuhkan rasa toleransi. Ada yang tahu nggak toleransi itu apa? Atau gambaran toleransi itu seperti apa? Nah, satu-satu, jangan rebutan, satu-satu. Saling tolong menolong, saling menghargai. Apa lagi? Apa? Apa? Nggak apa-apa, ungkapin aja, nggak apa-apa. Membantu satu sama lain. Membantu sama satu sama lain. Apa lagi? Yang kalian tahu tentang toleransi gitu. Toleransi kan macam-macam. Jenis-jenis toleransi juga macam-macam. Ada toleransi sesama agama, toleransi. Nah, yang untuk dikhususkan pada kegiatan kali ini yaitu toleransi ke perbedaan fisik. Kita tahu kan dengan setiap siswa, setiap orang gitu pasti fisiknya berbeda-beda ya kan. Jadi kita memang harus menghargai itu, juga tidak boleh mengolok-oloknya gitu. Karena fisik itu memang pemberian murni dari Tuhan gitu. Kita nggak bisa pengen kayak gimana gitu. Kita nggak pengen misalkan ada yang maaf ya yang tangannya gimana, udah bengkok atau gimana gitu ya. Kita kan nggak pengen kayak gitu ya, emang murni itu pemberian dari Tuhan. Dan bagaimana cara kita untuk menerima itu gitu. Nah, terutama yang paling penting itu di lingkungan terdekat, terutama di lingkungan kelas ini. Kalau misalkan si anak ini nggak diterima sama kalian atau diolok-olok, pasti apa yang dirasa dia? Apa efeknya? Pertama, sakit hati. Kedua pasti minder juga kan? Masa sendiri. Nah, untuk materi yang lebih jelasnya nanti kakak bakalan ngasih video gitu yang lebih lengkapnya. Nanti kalian simak ya. Nah, mungkin nanti kakak bakalan mewajibin dari kalian satu orang ini ngasih pertanyaan dan kalian juga yang ngejawab gitu. Jadi biar kalian yang berdiskusi gitu. Kakak di sini tugasnya cuma memantau. Jadi lebih ke yang kalian yang aktif gitu. Bukan sebenarnya bimbingan kelompok ini memang harus lebih ke kalian yang aktif, bukan kakak yang harus ceramah gitu. Ini kakak bakal ngasih materi. Ini kalian simak ya. Kelihatan nggak ya? Ntar ada bayar ongkir di tempat nggak bayar kalau telat. Untuk mengembalikan aktivitas sesuai rencana, aku selalu sedia Tempra, efektif cepat menurunkan beban. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar ya. Ini kalian boleh disimak videonya, kalian pahami, nanti bakal ada sesi tanya jawab buat kalian. Pertanyaan tentang toleransi. Iya, tentang terkait materi toleransi ini. Kalian kelihatan nggak sih? Kelihatan. Ini kelihatan nggak? Tuh. Oke ya, kita mulai ya. Berapa menit? 10 menit nih. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seluruh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat, selalu semangat untuk terus belajar dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi bimbingan konseling kelas 8 semester 2. Pada materi ke-24 ini kita akan belajar tentang toleransi. Kita akan melihat pengertian, tujuan, manfaat, ciri, dan contoh-contoh dari toleransi. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Kita awali dengan pengertian toleransi. Toleransi merupakan sikap saling menghormati satu sama lain, terutama dalam menyikapi perbedaan. Perbedaan yang dimaksud bisa bermacam-macam, mulai perbedaan suku, budaya, agama, sampai dengan kondisi fisik. Di Indonesia, sikap toleransi sangat dijunjung tinggi. Toleransi inilah yang menjadi kunci perdamaian bagi masyarakat Indonesia.
Dengan adanya sikap toleransi, konflik dan perpecahan antar individu maupun kelompok tidak akan terjadi. Hal tersebut penting untuk diperhatikan mengingat bangsa Indonesia mempunyai latar belakang perbedaan yang beragam. Sikap toleransi patut dijaga demi menjaga keutuhan persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Mengingat besarnya peran toleransi dalam masyarakat, arti toleransi yang sesungguhnya harus diketahui untuk selanjutnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan melihat tujuan dan manfaat dari toleransi. Tujuan toleransi yang pertama menjaga keharmonisan masyarakat. Sikap toleransi dapat menjaga hubungan masyarakat agar tetap harmonis di tengah perbedaan. Dengan adanya sikap toleransi, kenyamanan dan ketentraman masyarakat akan terjaga tanpa adanya konflik karena perbedaan tertentu. Yang kedua, menjaga perpecahan. Sikap toleransi bertujuan untuk mencegah terjadinya perpecahan akibat banyaknya perbedaan. Terjadinya perpecahan yang dapat merugikan masing-masing individu dalam melakukan aktivitas sosial. Tujuan yang ketiga yaitu menyatukan perbedaan. Toleransi diciptakan untuk saling melengkapi dan menyatukan perbedaan karena perbedaan berpotensi menyebabkan konflik. Selanjutnya tujuan yang keempat, meningkatkan perdamaian. Setiap warga negara wajib memiliki sikap toleransi untuk mengurangi permasalahan di berbagai konflik yang bisa muncul di masyarakat. Sikap toleransi memberikan banyak manfaat bagi masyarakat atau individu yang menerapkannya. Disadari atau tidak disadari memberikan dampak positif atas penerapannya yang berulang. Berikut ini adalah beberapa manfaat dari sikap toleransi, antara lain: yang pertama, membangun rasa nasionalisme. Yang kedua, menanamkan rasa persaudaraan. Yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Yang keempat, mengurangi sifat egois. Yang kelima, mempermudah proses musyawarah. Berikutnya kita akan melihat ciri dan contoh sikap toleransi dalam kehidupan. Toleransi tumbuh dengan kesadaran bahwa keanekaragaman suku, agama, ras, dan bahasa terjadi karena sejarah dengan semua faktor yang mempengaruhinya. Dengan keberagaman yang ada, sikap toleransi merupakan sebuah kewajiban sehingga setiap orang bisa hidup berdampingan dengan damai. Orang yang sudah menerapkan sikap toleransi dalam kehidupannya akan memiliki ciri-ciri seperti berikut ini. Yang pertama, menghormati orang lain. Kemudian yang kedua, memberi kebebasan bagi orang lain. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Dan yang keempat, tidak memandang perbedaan fisik dan psikis dalam bersosialisasi. Setiap jenis perbedaan yang ada di masyarakat memiliki contoh penerapan sikap toleransi yang berbeda-beda. Berikut ini adalah contoh-contoh sikap toleransi yang bisa diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, toleransi beragama. Yang kedua, toleransi keberagaman suku. Dan yang ketiga, toleransi sosial budaya. Kita akan melihat satu persatu dari contoh-contoh sikap toleransi berikut. Contoh yang pertama, toleransi beragama. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, artinya Indonesia adalah negara ketuhanan, menghendaki warganya untuk menganut satu agama atau kepercayaan. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tanpa adanya toleransi umat beragama akan terjadi diskriminasi, kekerasan, dan konflik antar masyarakat berbeda keyakinan. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjamin perlindungan. Pasal 29 ayat 2 berbunyi, negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Pasal tersebut menjelaskan setiap orang berhak memeluk agama serta negara melindungi warganya untuk beribadah. Yang kedua, toleransi keberagaman suku. Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ada beragam suku dan budaya yang tersebar di beberapa daerah. Untuk menjaga perdamaian dan keharmonisan suku, sebagai warga negara harus menghormati dan menghargai.
dalam sosial budaya. Indonesia mempunyai keberagaman sosial budaya yang harus dijaga dan dipertahankan. Keragaman sosial budaya ini dapat menciptakan toleransi. Misalnya, mempelajari keragaman budaya lain, mencintai produk buatan Indonesia, dan menghargai perbedaan budaya. Berikutnya kita akan lihat contoh-contoh sikap toleransi. Yang pertama, contoh toleransi beragama. Contohnya yaitu yang pertama, tidak memaksakan agama yang dianut ke seseorang yang berbeda keyakinan. Kemudian yang kedua, menghargai dan menghormati agama yang dianut oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, tidak mengganggu ibadah dan jalannya kegiatan keagamaan orang lain. Nah, selanjutnya tidak merusak tempat ibadah dan mengganggu ketenangan agama lain. Kemudian tidak menghina dan merendahkan agama orang lain. Selanjutnya yang keenam, berteman dengan orang yang berbeda keyakinan. Kemudian tidak berlaku diskriminasi pada seseorang yang berbeda agama di sekolah, di tempat kerja, dan di lingkungan sekitar kita. Kemudian tidak mengucilkan warga yang berbeda keyakinan di lingkungan tempat tinggal kita. Dan terakhir, contoh terakhir, menerima perbedaan orang lain. Kemudian contoh sikap toleransi antar suku, diantaranya yaitu yang pertama, tidak melakukan tindakan diskriminasi pada seseorang yang berbeda suku. Yang kedua, memperlakukan semua orang sama dan sejajar meski berbeda suku. Yang ketiga, menghormati dan menghargai suku lain. Yang keempat, menghargai kebudayaan suku lain. Yang kelima, tidak merusak dan menjarah barang seseorang yang berbeda suku. Dan yang keenam, saling membantu dan menolong. Selanjutnya, contoh toleransi sosial budaya. Ini meliputi beberapa hal. Yang pertama, mengenalkan kebudayaan Indonesia di dunia internasional. Yang kedua, bangga memakai produk buatan Indonesia. Kemudian yang ketiga, mempelajari budaya di Indonesia dan mengambil sikap positif dari kebudayaan tersebut. Dan yang terakhir, tidak berbicara buruk terhadap kebudayaan orang lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur toleransi. Nah, unsur-unsur toleransi itu apa saja? Berikut ini ada 3 unsur-unsur dari toleransi. Yang pertama, memberi kebebasan dan kemerdekaan. Kebebasan adalah kemampuan individu untuk bertindak sesuai keinginannya. Pada dasarnya, setiap manusia punya hak untuk memperoleh kebebasan, berpendapat, dan bertindak. Hak kebebasan ini telah disepakati oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kemudian yang kedua, mengakui hak setiap orang. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB, setiap orang yang lahir punya hak yang sama. Hak asasi ini termasuk diakui, dihormati, dijunjung tinggi. Tanpa adanya hak asasi akan terjadi penindasan pada individu. Selanjutnya yang ketiga, menghormati keyakinan orang lain. Setiap orang memiliki hak untuk memeluk agama tanpa paksaan dari orang lain. Hak kebebasan dalam beragama ini termasuk beribadah dan taat kepada agama yang dianut. Di Indonesia, toleransi beragama diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Toleransi diperlukan untuk menghargai seseorang yang ada di lingkungan maupun di organisasi, berhak meyakini agama yang berbeda. Selain itu, toleransi diperlukan untuk tidak membeda-bedakan teman yang berbeda keyakinan. Demikian tadi materi tentang toleransi. Mudah-mudahan Ya, udah disimak baik-baik kan? Nah, Jadi kakak mempersilahkan kalian untuk membuat satu pertanyaan terkait tentang materi toleransi ini. Kalau kalian tadi menyimak, mungkin kalian ada aja gitu hal yang kalian ingin tanyakan. Atau kalau enggak, perwakilan aja gitu. Siapa yang mau bertanya? Apa? Boleh bertanya yang kalian belum paham dari video ini. Mungkin kalau tidak ada yang ingin dipertanyakan ya, kakak yang menanyakan ke kalian. Gimana? Setuju gak? Kakak aja yang nanya ke kalian gitu. Kalau kalian mau nanya. Tadi kan udah ada materi di sini, toleransi itu apa, jenis-jenisnya apa, gitu, unsur-unsurnya apa. Nah, yang kakak tanyakan ini, toleransi itu apa sih?
Siap, izin menjawab. Toleransi adalah sikap menghormati satu sama lain dalam menyikapi perbedaan. Yang lain? Gak boleh sama, harus beda. Karena definisi setiap orang beda-beda. Itu kalau definisi itu menurut kita gitu. Atau kalau enggak kakak pengen tahu definisi toleransi menurut kalian masing-masing, bukan menurut dari buku atau hal-hal apapun, tapi menurut pikiran kalian masing-masing. Toleransi itu apa sih gitu? Menghormati, menghargai, tidak menjelek-jelekan, Menerima satu sama lain. Nah, mungkin apa yang Samsul sebutkan tadi memang kurang lebih benar ya. Di sini selanjutnya ada jenis-jenis toleransi. Jenis toleransi ini ada berapa sih tadi? Ada 3. Tiga. Apa aja? Toleransi terhadap beragama, Toleransi terhadap beragama. ya, budaya, budaya, terhadap suku. Terhadap suku. Ya, Contoh toleransi terhadap budaya itu kayak gimana? Contoh toleransi terhadap agama. Ya, saling menghormati agama satu sama lain, saling menghormati agama satu sama lain. Terus, tidak mengganggu ibadah ya. agama orang lain. Terus, Terus apa lagi? Yang lain? Tidak mengucilkan agama lain. Terus, nah, selanjutnya contoh budaya, toleransi terhadap budaya kayak gimana? Contoh toleransi terhadap budaya. Kita tahu kan, jangankan di ruang lingkup yang gede, di ruang lingkup yang kecil aja, setiap desa pasti mempunyai budaya yang berbeda-beda. Ya mungkin di Sodong sama di mana, di Benes, budayanya pasti sangat berbeda. ya. Bagaimana cara kita menghargai perbedaan itu. Jadi itu fungsi dari toleransi budaya. Selanjutnya tadi toleransi apa yang ketiga? Suku. Apa itu toleransi? Contohnya kayak gimana? Nah, kita tahu kan di Indonesia ini banyak banget suku-suku kan. Ya, Ada suku Baduy, Jawa, Sunda, apalagi Batak, Sumatera. Nah, di dalam cara menghargai cara menumbuhkan rasa toleransi terhadap budaya ini, yaitu dengan cara kita menghargai budaya mereka, menghargai suku-suku mereka. Jadi tidak ada intimidasi. Nah, kita tahu di dalam suku itu ada sebuah ras. Tahu nggak ras? Kalian tahu kan biasanya ada yang kulit hitam, ada yang kulit putih. ya. Kalau di Amerika ya kebanyakan yang ras kulit hitam itu pada ditindas. Nah, di Indonesia ini alhamdulillah sangat apa ya? Tidak, jarang sekali gitu. Jarang sekali, cuman di daerah-daerah tertentu doang yang memang yang seperti itu gitu. Gimana cara kan kita jangan ngomong keluar ruang gede dulu ya, di ruang lingkup kelas aja gitu. Kita kan pasti banyak nih yang perbedaan kulit aja kan udah mencolok gitu, ada yang hitam, maaf ya, ada yang putih gitu, ada yang sawo matang, ada yang hitam manis, ada yang pokoknya macam-macam gitu. Emang karunia Tuhan gitu, emang udah yang dikasih sama Tuhan gitu. Di sini kalian ada yang pernah jadi korban kayak gitu gak? Kayak olok-olok gitu? Alhamdulillah. Enggak ada ya. Ya. Mungkin pertemuan kita pada kegiatan kelompok kali ini sampai di sini kita nggak makan waktu banyak ya, mungkin kalian juga mau pramuka atau apa gitu. Jadi untuk kesimpulannya apa? Satu orang aja. Kesimpulan dari materi yang kita paparkan tadi. Kesimpulan dari toleransi. Jadi kita sebagai manusia harus apa gitu kesimpulannya? Kita sebagai Ya. manusia saling menolong, menghargai. dan saling Satu orang deh yang berani kesimpulannya itu. Yang rebutan gini, kakak bingung soalnya kalau rebutan gini di mana-mana suaranya. Ayo, apa belajar berani kok. Jangan takut salah, apa-apa.
Namanya juga kita belajar. Ya, siap izin menjawab. Jadi kita setiap manusia itu wajib mempunyai sikap toleransi agar kita hidup di bermasyarakat itu hidup rukun, damai dan aman. Oke, bagus. Tepuk tangan buat. Jadi untuk menutup kegiatan kita pada kali ini, kakak ingin tahu nih kesan-kesan kalian mengikuti kegiatan ini. Dimulai dari Bella atau Samsul? Samsul, boleh. Ya, kesan kamu setelah mengikuti kegiatan ini gitu apa yang kamu dapat gitu? Alhamdulillah yang saya dapat yaitu tentang pengetahuan toleransi, pengertian, dan kita dapat mengerti bahwa manusia itu harus memiliki sikap toleransi. Terutama di ruang lingkup kelas gitu. Ya, Nah, kesannya? Itu kan kesannya. ya. Jadi kita harus mempunyai sikap toleransi. Selanjutnya, kamu kesan kamu mengikuti kegiatan ini gimana? Seneng nggak atau biasa aja gitu? Senang. Terus Bisa tahu bisa belajar ilmu baru gitu tentang toleransi. Oke. Kesan kamu apa? menghargai satu sama lain. Oke, selanjutnya. Kesannya dia bahagia, terus bisa tahu tentang cara menghargai orang lain gitu. Sih. Kesannya? Kesannya kesannya harus lebih menerapkan sikap itu. Toleransi. Toleransi. Kesan ya seneng aja gitu, bisa tahu toleransi itu apa, ciri-ciri toleransi. Untuk pesannya untuk semua orang ini Maya harus bisa menerapkan toleransi di diri sendiri supaya kedepannya lebih baik. Oke. Selanjutnya. Apa aja ini kesan kamu? Sesuai hati. Hati. Bahagia. Iya. Kesannya Kesannya menyenangkan apa bisa? Oke. Selanjutnya. Bahagia karena bisa mengerti lebih jauh tentang toleransi. Terus pesannya tidak membeda-bedakan satu sama lain. Bella. Kesannya senang. Kesannya kita harus lebih menghargai orang satu sama lain. Nah, jadi setelah kita mengikuti kegiatan ini, apa sih kakak pengen tahu apa sih tindak lanjut yang bakal kalian lakuin gitu? Apakah kalian bisa lebih bertoleran terhadap teman kalian di kelas? Gitu? Apakah kalian siap melakukan itu? Siap. Tidak boleh ada rasa intoleran atau mengolok-olok orang lain. Gitu. Ya. Kalian harus bisa saling menghargai satu sama lain. Kalian juga harus bisa saling menghargai perbedaan. Karena pada dasarnya setiap orang itu pasti berbeda. Ya. Ya. Nah, mungkin kegiatan pada siang hari ini cukup dari kakak ya. Kakak mengucapkan terima kasih banyak untuk waktunya. Kalian sudah meluangkan waktu untuk kakak. Dan mungkin kakak tutup pada kesempatan kali ini dengan membaca basmalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Amin. Ya.